Pemuda pertama kali turun gunung, hanya membeli sepotong paha bebek untuk dimakan. Tak disangka, dalam sekejap datanglah seorang gadis kecil memanggil ayahnya. "Ayah, aku sangat merindukanmu." Awalnya, pemuda itu mengira dia salah mengenali orang. Namun saat itu, gadis kecil itu mengeluarkan sebuah foto. Dan di foto, ternyata adalah pemuda itu sendiri. Namun, mengenai hal ini, pemuda itu sama sekali tidak ingat. Jadi dia terpaksa membawa gadis kecil itu pergi mencari paman topi. Tak disangka, saat itu ibu gadis kecil itu tiba-tiba datang mencarinya. Melihat putrinya baik-baik saja, dia pun merasa lega. Namun, ketika dia melihat pemuda, dia langsung tertegun. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dengan pemuda itu. Namun, pemuda itu justru mengeluarkan foto yang diberikan gadis kecil itu, menanyakan kepada wanita ini apa yang sedang terjadi. Dan wanita itu baru ingin menjelaskan. Tiba-tiba preman datang ke sini. Mereka datang kali ini untuk membantu anak orang kaya, membawa wanita itu kembali, agar tidak melibatkan pemuda itu. Suruh dia segera pergi. Namun pemuda itu menyatakan, orang-orang ini di matanya tidak ada bedanya dengan semut kecil. Setelah itu, dia dengan cepat kelompok ini mengatasi para preman kecil. Namun, preman melihat pemuda yang begitu hebat, segera mengeluarkan senjata diarahkan kepadanya. Dalam sekejap, dia dengan mudah ditangkap oleh pemuda. "Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menangkap peluru? Kenapa tidak ada orang bisa menangkap peluru?" Setelah itu, preman itu baru ingin melanjutkan serangannya, tetapi dihentikan oleh pemuda. Berikan langsung, menangkap pistolnya dan kemudian menendangnya hingga terjatuh ke tanah, dan menyuruhnya memberitahu anak orang kaya, jika dia berani mengganggu lagi, maka nyawanya akan melayang. Dan tindakan pemuda ini benar-benar membuat wanita itu terkejut. Dia bahkan mengira pemuda itu adalah seorang martial artis yang terlahir. Namun dia tidak tahu bahwa di mata pemuda bahkan tidak ada artinya. Setelah pulang ke rumah, wanita itu baru memberitahu pemuda tentang segalanya. Ternyata 5 tahun yang lalu, wanita itu pergi ke bar dan mabuk berat. Ini baru secara tidak sengaja terjadi hubungan dengan pemuda. Namun, saat bangun keesokan harinya, dia sangat ketakutan. Dia segera meninggalkan hotel. Jadi, pemuda itu tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Dan sekarang dia memberikan pemuda itu 2 pilihan. Entah menerima 5 juta dan tidak menghubungi lagi, atau menikah dengannya, mengurus putrinya, Koko. Namun, pemuda itu mengetahui gadis kecil adalah putri kandungnya sendiri. Dia segera memilih pilihan kedua. Setelah mengatakannya, mereka segera pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus. Namun, sebelum pemuda itu sempat merasa senang, wanita itu menerima kabar bahwa putrinya diculik. Ternyata, preman yang kemarin dipukuli oleh pemuda itu tidak hanya tidak belajar dari pengalaman, dia malah memanggil seniman bela diri bawaan terkuat di Jiangcheng untuk menghadapi pemuda itu. Ketika pemuda itu mengetahuinya, dia langsung marah. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menganiaya putrinya sendiri. Setelah mengatakannya, dia segera membawa wanita itu menemukan preman. Namun ketika wanita itu melihat di depan ahli bela diri, dia langsung merasa sangat takut. Dia tahu bahwa preman itu datang untuknya. Jadi, dia membiarkan pemuda itu membawa putrinya pergi dari sini. Bahkan para ahli pun menyarankan Xiao Yin, sebaiknya jangan ikut campur. Jika tidak, dia akan mati tanpa tempat bersemayam. Cepatlah, diamlah. Akhir pun tidak bisa menahan energi kuat saya yang terlahir. Apakah Anda berada di atas kemampuan bawaan? Ini tidak mungkin. Guru Qin, dia adalah seorang seniman bela diri sejak lahir. Seluruh Jiangcheng, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Pertama, cari Keke.
Kecil perempuan, biarkan saya lagi. Saya sudah bilang, biarkan saya lagi. Melihatmu sekali lagi, kamu akan mati. Kakak, saya salah. Lepaskan saya, ya. Saya ingin tidak melakukan ini. Itu Han Sao. Dia akan menghukumku. Kakak, kamu bisa membunuh saya. Tapi, putrimu, takutnya tidak bisa melihat pemandangan yang begitu berdarah. Kamu Yun, ayah. Jangan bunuh orang. Nanti akan sulit untuk diselesaikan. Kecil perempuan. Ayo pulang. Guru Qin, kamu Yun ini, begitu hebatkah? Bahkan kamu bukan lawannya. Seniman bela diri bawaan. Semua bukan lawannya. Apa yang harus saya lakukan? Han Sao, kamu mengirim orang. Mengirim ke Provinsi Sichuan. Gunung Qingcheng. Pergi sekali. Minta kakak saya, Qin Hai keluar. Saya curiga anak ini. Dia bukan seorang pejuang, tapi mengembangkan petani. Petani. Apa? Kultivator. Di dunia ini, ternyata benar ada. Apakah itu seorang kultivator? Saya dulu, hanya karena kualifikasi tidak cukup, tidak bisa menjadi kultivator. Hanya bisa berlatih bela diri. Tapi anak ini, dia membunuh. Hanya seorang penyempurnaan energi. Tahap awal, kakak saya, Qin Hai, sudah berada di penyempurnaan energi. Tahap menengah, selama dia mau bertindak, mengurusnya, semudah membalikan telapak tangan. Terima kasih, Master Qin. Master Qin, tenang saja. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengunjungi Gunung Qingcheng. Saat itu, pasti akan mencari seseorang, mematahkan anggota tubuhnya, untuk membalas dendam bagi Master Qin. Hei! Kamu Yun, saya juga punya penyempurnaan energi. Aku pasti akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Dan Murong Yue, saya pasti akan melakukannya. Tidak akan melepaskannya. Apakah kamu pernah pergi ke Provinsi A? Tidak. Bagaimana dengan Provinsi B? Tidak. Bagaimana dengan Provinsi C? Tidak. Koko. Saatnya tidur. Saya tidak mau. Aku masih ingin bersama ayah. Bersama bermain game. Karena, oke, Koko, kamu harus tidur sekarang. Jika kamu tidak tidur lagi. Kakek ini memang tidak dapat diandalkan. Sudah lama turun dari gunung. Tidak ada yang peduli padaku.
sudah bangun. Pertama, cuci muka dulu. Pertama, sarapan dulu. Aku akan menelepon Koko. Ini semuanya kamu yang buat. Benar, kan? Tidak terlalu sesuai dengan seleramu. Besok aku bisa membuatkan yang kamu mau. Tidak ada. Yang kamu buat cukup baik, yaitu aku sudah lama tidak di rumah. Sarapan. Kalau begitu, makanlah lebih banyak. Aku akan menelepon Koko. Baik. Kamu Yun, sepertinya cukup bagus juga. Ibu, kamu hari ini benarkah tidak ikut kami pergi bersama, main ke taman bermain? Koko baik sekali. Ibu hari ini masih ada pekerjaan. Biarkan ayah membawamu pergi. Tunggu aku pulang kerja. Bawa makanan enak untuk Koko. Bagaimana? Baiklah, tidak apa-apa. Ayah akan mengajakmu bermain. Ibu harus bekerja hari ini. Baik, ayah. Hari ini, Koko memang benar-benar sangat senang, kan? Kalau begitu, kita nanti sering-seringlah bermain, ya? Benarkah, ayah? Tentu saja. Ayah selalu menepati janji. Tidak akan pernah Koko tertipu. Ayah, badut yang sangat lucu. Tidak menyangka, masih ada orang-orang yang mengerti seni boneka. Namun, sungguh kasar. Tuan Agung, itu benda kecil bisa mengatasi Ye Yun. Master Qin bisa berkata, kamu Yun, dia mungkin juga seorang kultivator. Apakah kamu mengajarkan saya cara bekerja? Tuan Agung, mohon ampun. Yang kecil harus mati. Perhatikan baik-baik. Hari ini, mari kita lihat ilmu sihir Tuan Agung. Anak kecil, mau balon tidak? Ingin atau tidak? Pergi. Ayah, sangat menakutkan. Keterampilan kecil, berani menunjukkan di depan ahli. Maaf Pak, putri Anda sangat lucu. Pergi. Menarik, tidak menyangka, kota emas ini, masih ada orang yang bisa melihat melalui ilmu boneka saya, Tuan Agung. Tapi berhasil. Tidak semudah itu. Boneka besar yang baru saja saya kirim, hanya untuk menguji dia. Jika Ye pergi, adalah tahap penyempurnaan energi menengah. Sudah lama ditemukan. Tidak biasa. Diserang. Baru saja menyadari. Sepertinya itu adalah Ye Yun. Hanya harga rendah. Praktisi penyempurnaan energi. Saya punya banyak cara untuk menghadapi dia. Kamu Yun, baru saja mematahkan tanganmu. Masih belum tahu menyesal. Kamu Yun, itulah kamu yang melukai adikku. Inilah kamu, semut kecil yang kamu panggil sebagai bantuan. Kamu Yunye Hui, kamu pikir kamu adalah seorang kultivator. Saya tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kakak Master Qin, itu adalah tokoh tahap menengah penyempurnaan energi. Mengendalikanmu semudah membalikan telapak tangan. Kamu benar-benar memilih untuk diri sendiri. Memilih tempat pemakaman yang baik ya. Mereka datang untuk mencari masalah. Ternyata mereka datang untuk mencari masalah ya. Koko memang pintar. Mereka adalah bodoh. Tidak dipukul. Tidak belajar dengan pintar. Ternyata mereka adalah bodoh. Nak, aku akan menghancurkan kesombonganmu. Membayar harganya. Hari ini, tidak hanya kamu yang harus mati. Yang di sebelahmu, anak kecil, dia juga tidak akan hidup. Success, what they'll call it in the I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that
shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn, and you find out why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'ma bust in. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst.